Tadi, untuk menentukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif, kalau misalnya menggunakan garis bilangan itu hanya terbatas untuk beberapa bilangan saja. Jadi, tidak bisa semua bilangan. Karena kalau bilangannya lebih besar, seperti 100 atau 80-an, nah nanti anak mis akan susah membuat garis bilangannya. Karena bakalan sangat panjang. Oleh karena itu, di sini Miss akan jelaskan bagaimana melakukan penjumlahan dan pengurangan apabila bilangannya itu lebih besar. Nah, oke. Yang pertama kita lihat, Miss punya soal 20 ditambah negatif 80. Jadi di sini ada bilangan positif dan di sini ada bilangan negatif. Kita lihat, untuk menentukan hasil dari penjumlahan dua bilangan yang berbeda, anak mis tinggal lihat angka mana yang paling besar. Ayo, 20 dengan 80, mana yang lebih besar? Jadi kita abaikan dulu ya, tanda negatif yang ada di sini kita abaikan dulu. Kita cuma lihat mana yang besar, 20 atau 80. Oke, 80 yang lebih besar. Nah, karena 80 ini adalah bilangan negatif, berarti nanti hasil akhirnya di sini adalah pasti negatif juga, karena dia mengikut bilangan yang terbesar. Oke, berarti hasil akhirnya nanti negatif. Lalu tinggal kita kurangkan bilangannya. 80 kita kurang dengan 20 ini. Berapa 80 kurang 20? Oke, 60. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 60. Oke ya. Nah, sekarang contoh soal yang kedua masih sama. Negatif 40 ditambah 100. Oke, berarti untuk menentukan hasil operasinya, kita lihat mana yang besar, 100 atau 40? Oke, good job, 100 yang lebih besar, Miss. Sekarang kita lihat, 100 ini adalah bilangan positif ya. Berarti hasil akhir di sini nanti juga pasti positif. Setelah itu tinggal kita kurangi, 100 dikurang 40, hasilnya adalah 60. Sehingga hasil akhir dari operasi nomor 2 ini adalah positif 60 ya, atau 60 saja. Karena positif biasanya tidak kita tuliskan simbolnya. Oke, Miss lanjut ke soal yang ketiga. Di sini yaitu 20 dikurang negatif 80. Nah, anak Miss harus ingat ya, jika ada negatif dengan negatif yang berdekatan, maka tandanya akan berubah jadi positif atau jadi tanda tambah ya. Oleh karena itu hasilnya jadi gini, 20 ditambah 80. Nah, tinggal kita tambahkan ya seperti biasa, yaitu adalah 100. Karena di sini positif dan juga positif, berarti hasil akhirnya juga positif. Oke, kemudian soal nomor 4, coba. Di sini Miss punya negatif 30 dikurang negatif 60. Nah, ingat seperti soal nomor 3 tadi, ada negatif yang berdekatan. Berarti kita ubah jadi positif atau jadi tanda tambah. Oke, berarti jadinya negatif 30 ditambah 60. Nah, hasil yang seperti ini sama dengan yang soal nomor 1 dengan 2 tadi ya. Karena ada negatif dengan positif, berarti kita lihat dulu bilangan mana yang lebih besar, 60 atau 30? Oke, 60 Miss, good job. Dan 60 ini adalah bilangan positif, berarti nanti hasil akhir di sini juga positif. Lalu kita tinggal kurangkan, 60 dikurang 30, hasilnya adalah 30. Jadi hasil akhirnya adalah positif 30 atau kita sebut dengan 30 saja. Oke, kita lanjut ke soal cerita ya. Di sini Miss punya soal, seorang penyelam menyelam 5 meter di bawah permukaan laut. Penyelam kemudian menyelam lagi sejauh 4 meter. Posisi penyelam saat ini adalah, nah sekarang kita lihat ya, berarti dia di permukaan. Nah, permukaan itu kita anggap sebagai titik 0 ya. Jadi dia mulanya berada di titik 0, berarti berada di titik sini. Kemudian karena dia menyelam 5 meter di bawah permukaan laut, berarti dia ke bawah ya. Nah, berarti kita ke bawah
sampai ke negatif 5. Nah, sampai ke sini. Karena dia 5 meter di bawah. Nah, di bawah berarti negatif. Kemudian, penyelam itu menyelam lagi sejauh 4 meter. Berarti ke bawah lagi dia sebanyak 4 meter. Berarti tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti dia menyelam 4 meter. Nah, berarti di sini sekarang. Nah, jadi posisi penyelam saat ini adalah berapa? Oke, good. Negatif 9 ya. Jadi, negatif 5 ditambah negatif 4 hasilnya sama dengan negatif 9. Oke. Sekarang kita lihat ke soal berikutnya. Di sini, suhu udara di Ottawa pada malam hari mencapai negatif 4 derajat Celcius. Kemudian pada siang hari, suhunya meningkat menjadi 12 derajat Celcius. Suhu udara di Ottawa pada siang hari adalah, nah pertama kali kita lihat ya, dia itu mencapai negatif 4 saat malam, berarti kita tetap bergerak dari titik 0 ya, berarti anak Miss selalu mulai dari 0. Kemudian negatif 4, berarti kita ke sini. Kemudian pada siang hari suhunya meningkat. Nah ingat, meningkat ini berarti bertambah, berarti dia positif. Berarti kalau meningkat itu kita ke atas. Berarti kita hitung 12 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti dari negatif 4 tadi, kita perginya ke sini. Oke, berarti suhu Ottawa pada siang hari itu adalah good job, 8 derajat Celcius. Jadi, penulisannya negatif 4 ditambah 12 sama dengan 8. Oke, soal berikutnya yaitu suhu di Jakarta 25 derajat Celcius. Pada saat yang sama, suhu di kutub utara negatif 5 derajat Celcius. Perbedaan suhu antara Jakarta dan kutub utara adalah, nah jadi di sini kalau kita mau mencari perbedaan, anak Miss ingat rumusnya ya, bilangan terbesar dikurang bilangan terkecil. Berarti kita harus tahu dulu dari soal mana yang bilangan terbesar dan mana yang bilangan terkecil. Nah, di sini ada 25 dan ada negatif 5. Berarti udah jelas ya, yang terbesarnya pasti yang positif, yaitu 25. Dan bilangan terkecil adalah negatif 5. Setelah itu tinggal kita masukkan, berarti 25 bilangan terbesarnya dikurang terkecilnya adalah negatif 5. Nah, ingat ya, Miss ada bilang tadi, negatif ketemu dengan negatif akan menghasilkan good job, positif, berarti jadi tanda tambah. Sehingga 25 ditambah 5 sama dengan 30. Oleh karena itu, perbedaan suhu antara Jakarta dan kutub utara adalah 30 derajat Celcius.